Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video yang kita saksikan tadi, tentu teman-teman sudah banyak tahu bahwasanya itu adalah festival Halloween yang terjadi di Riyadh, Arab Saudi. Festival ini atau kejadian ini menurut saya atau ini menunjukkan bahwasanya kerajaan Arab Saudi ini sudah sedikit-sedikit atau sudah mulai meninggalkan ajaran Wahabi. Karena aku andaikan ajaran Wahabi ini oleh kerajaan Arab Saudi sudah tidak mulai ditinggalkan, tentu festival ini tidak akan terjadi. Karena tentu ketika ingin melakukan kerajaan, ingin melakukan atau pemerintah ingin melakukan sesuatu hal yang memang menyangkut di dalam agama, tentu mereka akan minta pertimbangan dulu terhadap ulama-ulama mereka yang biasa seperti mereka lakukan. Akan tetapi kepada belakangan ini, sampai festival ini atau perayaan ini, itu terjadi yang menurut ulama-ulama Wahabi ini seharusnya festival ini, yaitu festival Halloween ini itu tidak terjadi karena menurut mereka ini adalah pekerjaan orang-orang kafir atau musyrik. Ini tetap terjadi karena memang kerajaan Arab Saudi ini pada belakangan sudah meninggalkan ajaran Wahabi, tentu sudah tidak mempertimbangkan lagi pendapat atau fatwa-fatwa dari ulama-ulama Wahabi ini. Ini menurut saya menjadi warning terhadap ustadz-ustadz Wahabi atau kelompok Wahabi yang ada di Indonesia. Warningnya bagaimana? Warningnya begini, karena di tempatnya sendiri ajaran Wahabi itu sudah mulai ditinggalkan. Lah, apalagi nanti di Indonesia ini. Kita tahu bahwasanya Wahabi di Indonesia ini sedang gencar-gencarnya dikembangkan di Indonesia pada era sekarang ini. Akan tetapi meskipun begitu, saya lihat perkembangannya biasa-biasa saja. Ya mungkin ada di beberapa daerah yang memang tumbuh dengan subur, akan tetapi itu cukup lamban menurut saya. Dan kebelakangan ini sudah banyak dari teman-teman yang sudah mengantisipasi tentang masalah perkembangan ini dan sudah berhasil untuk meredamnya. Karena memang ajaran ini sebenarnya tidak cocok diterapkan apalagi di Indonesia ini, sangat tidak cocok karena menurut saya sangat anti terhadap apa-apa pemahaman di luar mereka. Karena mereka ini di dalam memahami itu menurut saya terlalu dangkal menurut saya, terlalu tekstual itu menurut saya. Juga mereka ini pelin-pelan orangnya menurut saya itu. Kadang dia bilang begini, kadang bilang begitu. Contoh, ketika awal mereka tidak ikut pada satu madhab, akan tetapi ketika dia berpendapat itu mengikuti madhab, ini kan lucu. Yang awalnya mereka mempunyai moto atau mempunyai prinsip bahwasanya mereka ikut pada Al-Quran dan hadis, akan tetapi kebelakangan ketika banyak yang mengkantar mereka, banyak kesalahan yang mereka timbulkan, mereka itu sudah memakai pendapat-pendapat ulama. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia, terutama para jamaahnya. Memang sebenarnya ajaran ini kalau kita lihat itu kurang, memang secara keilmuannya itu ya memang kurang luas. Karena kalau kita lihat banyak dari prinsip-prinsip mereka di dalam berfikih atau berakidah itu yang menentang pada ajaran-ajaran ulama salaf. Sedangkan sendiri mengatakan bahwasanya ajaran ini adalah ajaran ulama salaf, akan tetapi banyak dari fikihnya mereka, akidahnya mereka yang bertentangan dengan ulama salaf. Kemudian menurut saya atau pandangan saya terhadap festival Halloween yang terjadi di Riyadh, Arab Saudi ini, saya sangat tidak setuju. Karena festival ini menurut saya termasuk ya bagian tasabuh yang seharusnya tidak diadakan, apalagi di Riyadh, Arab Saudi. Karena festival ini kalau saya lihat dari beberapa medsos atau memang dari beberapa media massa itu mafsadanya sangat banyak. Di antaranya adalah ikhtilatnya laki-laki dan perempuan, kemudian lagu-lagu yang dibawakan, kemudian suasana yang ada di sana itu suasananya ya sangat ngeri sekali menurut saya, dan hal-hal yang lain. Makanya menurut saya hal ini sebaiknya tidak dilakukan, apalagi di Riyadh, Arab Saudi yang notabene di sana adalah ya tempat ya menurut kita orang-orang Indonesia mungkin dikatakan tempat keramat seperti itu. Kemudian juga ibrah yang bisa diambil dari peristiwa ini menurut saya, ustadz-ustadz Wahabi atau jamaah-jamaah Wahabi yang ada di Indonesia yang awalnya mereka mengatakan bahwasanya Mekah itu merupakan tempat lahirnya Islam, Mekah ini merupakan tempat lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Islam di sana dijaga kemurniannya. Ketika ada peristiwa ini, mereka tidak bisa bicara lagi.
kalau bahasa lainnya itu argumennya mereka sudah dibantahkan atau terbantahkan, mereka akan mencari argumen lagi. Salah satunya yang biasa kita temukan adalah, atau yang sering komentar orang-orang Wahabi di channel YouTube saya ini, biasanya mereka mengatakan bahwasanya Islam itu ya bukan Arabi, Islam itu adalah ulama-ulama yang ada di Arab Saudi. Mereka sudah mempunyai argumen berbeda lagi. Akan tetapi kalau bahasa, kita bahasakan, ambil bahasa teksnya mereka atau bahasa mereka itu ketika mengatakan adalah yang dipandang adalah ulama-ulama yang ada di Arab Saudi. Kalau kita tahu bahwasanya ulama-ulama yang ada di Arab Saudi itu sebenarnya tidak semua Wahabi. Salah satunya contoh dulu itu Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau adalah Sunni yang memang orang Mekah. Kalau dengan begitu nanti argumennya mereka terbantahkan lagi. Akan tetapi orang-orang Wahabi ini atau aliran Wahabi ini banyak ngelesnya menurut saya. Mereka ini orangnya tidak istakim, tidak lurus. Kalau argumennya ini ya ini harus dipertahankan. Kalau salah ya bilang salah, seharusnya begitu. Kemudian kalau kita lihat di sosmed atau di media sosial itu, kita akan menemukan satu peristiwa yang dikaitkan dengan festival Halloween ini, yaitu adalah badai pasir yang terjadi di Mekah atau di Arab Saudi. Katanya itu terjadi setelah perayaan festival Halloween ini. Bahkan ada berita yang mengatakan bahwasanya festival Halloween ini dibubarkan oleh badai pasir yang terjadi. Entah benar atau tidak, akan tetapi ada sebagian dari netizen yang mengkaitkan atau ada yang mengatakan bahwasanya setelah terjadinya festival atau setelah diadakannya festival Halloween ini terjadi badai pasir yang berada di Arab Saudi, ya mungkin di Riyadh Arab Saudi. Entah benar atau tidak, saya juga kurang paham karena saya belum mengecek kevalidan dari video tersebut. Mungkin teman-teman yang ngerti atau yang paham tentang masalah video tersebut bisa ditulis di kolom komentar. Ini sedikit tanggapan saya tentang masalah festival Halloween yang terjadi di Riyadh Arab Saudi. Intinya sebenarnya saya tidak setuju tentang masalah diadakannya festival Halloween di Arab Saudi ini. Akan tapi itu pribadi saya, karena ini ada menyangkut negara orang, ya tentu terserah negara itu kebijakannya seperti apa. Kita hanya berpendapat saja. Masalah kewenangannya itu tergantung negara tersebut. Dan ini juga harus menjadi warning, menurut saya menjadi perhatian kepada ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia atau jamaahnya, yang dulu kalian itu selalu memberi jargon bahwasanya Mekah atau Arab Saudi ini merupakan tempat lahirnya Islam, tentu kemurniannya itu dijaga. Dengan adanya peristiwa ini, maka tentu argumennya kalian itu dapat dipatahkan atau terpatahkan sendiri. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.